Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita belajar satu tema, yaitu singkat namun berdampak besar. Singkat namun berdampak besar. Hari ini kita akan mempelajari dua orang hakim-hakim namanya Tola dan juga Yair, yang diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Nah teman-teman, apa yang dicatat mengenai Tola dan Yair merupakan salah satu yang terpendek jika dibandingkan dengan hakim-hakim yang lainnya, teman-teman. Ada banyak spekulasi yang berkembang kenapa mereka dicatat dengan sangat singkat. Ada yang berkata bahwa mungkin karena apa yang dilakukan oleh Tola dan Yair ini tidak spektakuler seperti hakim-hakim yang lainnya, begitu ya. Tetapi juga ada yang berkata mungkin Tola dan Yair ini berada di dalam zaman yang sama dengan hakim-hakim yang lainnya. Tetapi teman-teman, pada hari ini Koko mau ajak setiap kita untuk melihat sebuah kebenaran, bahwa yang menjadi penekanan utama dari kisah Tola dan Yair ini bukan terletak pada panjangnya Alkitab mendeskripsikan mereka, karena banyak juga hakim yang dideskripsikan dengan panjang tetapi merupakan deskripsi mengenai kegagalan, teman-teman. Berbeda dengan Tola dan Yair, dijelaskan dengan singkat namun memiliki dampak yang besar. Mari kita perhatikan keterangan 23 tahun untuk masa pemerintahan Tola dan 22 tahun untuk masa pemerintahan Yair, teman-teman. Dalam masa itu mereka memimpin Israel dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan, sehingga kehidupan mereka yang singkat tersebut ternyata membawa dampak yang besar bagi bangsa Israel waktu itu, teman-teman. Dan begitu pun juga seharusnya dengan kehidupan kita. Mari kita bukan mempermasalahkan berapa lamanya kita hidup, tapi mari kita mempermasalahkan sebenarnya seberapa besar dampak yang sudah saya buat untuk dunia ini. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan atau justru kita mencoreng nama Tuhan? Mari kita rindukan menjadi anak-anak muda Kristen yang sesungguhnya berdampak besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti Tola dan Yair, seharusnya kehidupan kita juga berdampak besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman semua. Nah, itu tadi saat teduh kita pada hari ini ya. Dari cerita tadi, marilah kita bisa belajar untuk tidak melihat seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi marilah kita mempergunakan waktu yang ada untuk dapat memuliakan Tuhan dengan cara memberikan dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk menutup satu kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan saat teduh dari-Mu. Ya Tuhan, tolong pimpin kami ya Bapa, agar kami juga bisa mempergunakan waktu yang ada untuk bisa memberikan dampak yang baik buat orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh
lagi di channel ini. Ayo kita bagikan satu ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga dapat berkatnya. Kalau misalnya kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @yut_gkikanan. Dan jangan lupa dengerin podcastnya ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nanti linknya akan diberikan lewat grup WA dan lain teman-teman semua. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Kalian tahu nggak sih bedanya customer service sama podcast youth? Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu, tapi kalau podcast youth hadir untuk keresahanmu. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas quarter life crisis. Normal nggak sih kalau kita semakin dewasa itu kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita? Nah, kira-kira dalam masa-masa kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan, tapi masih merasa malah makin didoakan, tapi kok kadang malah nggak ngerti kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Bagaimana sih cara ngatasin kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri? Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi, bukan dengan kekuatan kamu, tapi bersama dengan Tuhan.